Halo, saya Arthur Irawan dengan Syahrian Abimanyu. Kita hari ini ada guest star juga ya, si Rido, kiper idola timnas dan Madura United, tapi dengar-dengar mau pindah. Ya kan? Jadi kita mulai langsung. Selamat datang Rido, terima kasih untuk waktunya untuk bisa bergabung sama kita dengan berbincang dengan kita. Jadi mungkin langsung aja ya pertanyaannya, kita pasti banyak orang lah mau tanyain Rido segala hal, tapi kita coba mulai dari kita dulu. Oke Mas Do, untuk pertanyaan pertama nih, prestasi apa sih yang paling membanggakan untuk seorang Muhammad Rido? Ya mungkin prestasi saya mungkin nggak seperti pemain-pemain yang lain ya. Seperti halnya mungkin ada yang sekarang yang saya ngobrol sekarang kan ada Abimanyu dan juga Irawan kan. Mungkin prestasi saya pribadi mungkin dipanggil tim nasional, terus juga dengan pelatih yang betul-betul yang sangat-sangat mungkin orang tahu lah seperti Coach Luis Milla ya kan. Mungkin banyak pelatih yang banyak orang mungkin yang tahu lah, tapi bagi saya Luis Milla yang luar biasa karena beliau itu pelatih yang betul-betul memperhatikan pemain dan juga betul-betul seperti ayah lah, kita itu sebagai anak, jadi apapun yang kita minta pasti dia perjuangkan, tapi dia juga harus meminta pemain itu harus disiplin, karena makanya banyak pemain juga betul-betul sangat menghormati kepada Coach Luis Milla. Itu sih yang paling saya banggakan gitu Mas. Keren banget. Dan seorang Rido ini prestasinya banyak, kiper top, tapi membumi banget ya selalu ya. Membumi banget ya. Jadi attitude-nya pun luar biasa gitu. Iya, tapi membumi banget. Dari sejak saya di Borneo sama dia membumi banget. Padahal dia tahu bisa sombong gitu. Kan ganteng, jago bola ya kan. Badan bagus. Rajin gym. Mantep banget. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Dok. Selama liga nggak berjalan ini, kamu itu latihannya apa aja gitu? Dan adakah latihan khusus buat kiper? Ya pasti kita sebagai pemain profesional kita harus menuntut diri sendiri. Apa sih yang kita butuhkan? Apa sih yang kita harus latihan gitu? Ya kita sebagai pemain profesional harus latihan mandiri, baik di rumah ya kan, atau kita pergi ke tempat gym. Ya pastinya kita harus feeling ball itu yang paling penting, karena goalkeeper itu berbeda dengan pemain. Kalau pemain itu Sabtu Minggu masih bisa lah nyentuh bola, maksudnya feeling masih dapat. Tapi kalau goalkeeper itu saya rasa 3 hari 4 hari sudah hilang. Makanya saya sebagai goalkeeper itu betul-betul penting tentang feeling ball, seperti itu Mas Arthur. Nah untuk itu Mas, kalau dari seorang kiper sendiri itu mental bermain seorang kiper itu seperti apa sih menurut pandangan Mas Rido? Ya goalkeeper itu kan orang terakhir ya, ya kan, palang pintu terakhir, dan juga contoh seperti ini, striker berbuat kesalahan masih ada gelandang berbuat kesalahan masih ada stopper, ada back ya kan. Kalau back ada kesalahan masih ada kiper. Kalau kiper ada kesalahan nggak ada, sudah adanya jaring ya kan. Makanya kita dituntut ya kan harus benar-benar konsentrasi lebih dari pemain. Oleh karena itu pemain pun kalau bermain jelek paling sehari selesai tidak masalah. Tapi kalau goalkeeper bermain jelek sudah sampai seumur hidup. Ini nggak curhat ya. Nggak. Tapi itulah resiko kita sebagai kiper. Itu pilihan saya dan juga untuk pilihan pemain yang lain sebagai goalkeeper itu benar-benar resiko yang berat. Dan juga mungkin orang-orang melihat, goalkeeper kok santai banget sih di lapangan gini nih. No, padahal mereka itu harus mempersiapkan mental yang lebih dari pemain. Seperti itu Mas Adi. Bener banget sih, bener. Nah Mas Do, selama pandemi ini kan tim-tim di Indonesia kan libur nih. Pastinya kan Mas Do banyak ngelakuin kegiatan-kegiatan lain kan. Nah contohnya tuh kegiatan lain berlatih tuh apa sih? Ya pasti mungkin ya sama istri lah, cerita begitu. Ya mohon maaf nih Mas Satya, kalau Mas Satya belum punya istri. Oke. Doain ya doain. Ini sebentar lagi.
Ya pasti berhubung kita sudah punya keluarga, pasti cerita untuk ke depan gimana sih, apalagi dengan masa-masa pandemi seperti ini ya kan. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya seperti yang bulan-bulan kemarin, tahun kemarin, saya sempat mungkin orang-orang sebagian pemain mungkin mau atau tidak mau. Saya waktu itu jualan takjil untuk bulan puasa. Iya, mantap. Ya mungkin orang-orang juga ngapain sih itu jualan takjil, nggak malu apa. Tapi bagi saya mungkin saya dididik dari orang tua dan juga teman-teman saya, ayolah ngapain kamu gengsi, nggak apa-apa. Waktu itu juga istri, ayolah kamu malu nggak jualan begini? Nggak malu. Alhamdulillah ya banyak orang yang beli dan juga orang yang oh ternyata Mas itu orangnya seperti ini. Dan juga aku tuh pengen bukan karena aku aja, ternyata aku tuh mewakili semua pemain bahwasanya pemain tuh nggak malu untuk usaha apapun. Yang penting halal ya Mas ya. Betul gitu. Jadi nggak usah lah menilai pemain, kamu kok jual begitu, ngapain kamu, harga dirimu ini enggak. Saya itu mewakili pemain, semua pemain bahwasanya apapun yang kita kerjakan itu halal. Yang penting kita nggak yang berbuat yang haram seperti itu Mas Adi. Mantap Mas Do. Dan pertanyaan terakhir nih mungkin Mas Do, untuk pelatih favorit Mas Do ini siapa sih, atau ada pelatih kiper favorit Mas Do ini Mas Do? Kalau untuk pelatih favorit ya, menurut saya mungkin ini pribadi ya. Untuk saya mungkin yang sekarang melatih di Persib Bandung yaitu Coach Luis Passos. Mungkin saya juga kenal dekat dengan beliau. Waktu awal pertama ketemu juga benar-benar dia sangat humble, padahal dia juga pelatih dari Cruzeiro, ya kan, Serie A dari Liga Brazil kan, luar biasa. Dan dia juga betul-betul memberikan ilmu yang betul-betul terbuka lah. Mungkin banyak pelatih yang agak-agak gimana ya kan, tapi bagi saya Luis itu dia memberikan semua ilmunya untuk ke kiper. Mungkin yang merasakan bukan saya, mungkin ada Nadeo yang sekarang ada di Bali ya kan, Gianluca yang sekarang masih di Borneo menjadi kiper inti, juga Nadeo, terus juga ada David, terus yang sekarang ada Teja, Imade, Akil Safik, dan alhamdulillah kemarin Akil Safik dipanggil tim nasional ya kan. Terus Imade walaupun umur sudah 37, 38 tapi dia masih performanya masih bugar. Karena apa? Mungkin karena kualitas latihannya. Betul-betul Coach Luis itu memberikan totalitas lah untuk anak didiknya, kiper didikannya untuk lebih baik. Ini juga nggak menutupi untuk pelatih-pelatih lokal. Untuk pelatih lokal mungkin saya mengidolakan Coach Edi Harto. Ya mungkin karena ya walaupun sebentar, tapi bagi saya Coach Edi Harto itu sosok yang seperti sama lah kayak Coach Luis. Tapi waktu itu tahun 2013 dia betul-betul memberikan waktu itu saya ngobrol dengan beliau, kekurangan saya apa sih Coach? Dia jelaskan detail mungkin. Makanya ini pelatih kiper yang luar biasa, betul-betul melihat kekurangannya Ridho itu apa sih, betul-betul yang detail. Makanya dari situ saya belajar kekurangan saya untuk bisa lebih baik lagi. Seperti itu Mas Adi. Mantap Dok. Dan Dok mau nanya juga, bagi Ridho itu kita kan sekarang semua pemain sepak bola. Tapi kan kita juga otomatis jadi public figure, kita ada suara untuk orang yang di luar lah. Kita juga, orang kenal kita juga bisa ada hak suara untuk bicara dengan orang lain gitu. Jadi apa sih artinya itu? Apa yang kita harus lakukan dengan suara kita sebagai pesepak bola dan public figure? Ya ya kita harus memberikan contoh yang baik lah Mas. Apalagi dengan situasi-situasi yang seperti sekarang kan mungkin kita sebagai pemain bola juga kan harus memberikan contoh lah untuk orang-orang lain. Kita sebagai public figure juga bukan karena kita public figure untuk bergaya ini, no. Kita tuh memberikan contoh untuk orang-orang, ternyata seorang Mas Abimanyu, Mas Arto tuh seperti ini. Ya kita harus kita harus mencontoh seperti Mas Abi, Mas Arto seperti itu. Begitu halnya juga kita sebagai public figure, kita betul-betul memberikan contoh untuk orang-orang yang ingin seperti kita. Seperti itu Mas. Mantap. Dan juga itu ya bro, setuju banget. Dan juga membantu orang yang butuh bantuan ya. Kayak gue lihat lu pas di Borneo itu selalu juga bantu. Kayak misalnya pemain lagi mainnya kurang bagus, latihan bagus, selalu dimotivasi sama Ridho gitu. Itu sangat penting. Karena apa? Kita sebagai pemain senior, ya kan? Kita sebagai pemain senior,
Ya kita harus apa sih? Mungkin kalau dia mungkin banyak pemain junior itu malu-malu sebenarnya Mas Arthur. Dia pengen kekurangan saya apa sih Mas? Mungkin dia malu. Akhirnya kita yang memberikan. Kekuranganmu seperti ini, kekuranganmu seperti ini. Bahkan saya pun sebagai senior, saya bertanya kepada junior. Kelebihanmu begini, kekurangan saya seperti ini. Terus kita saling tukar pikiran seperti Mas Arthur. Jadi kayak saya pun mungkin walaupun saya sebagai pemain senior, saya pun nggak segan untuk bertanya kepada pemain-pemain junior seperti itu Mas. Siap, makasih Dok, makasih. Oke guys, makasih untuk waktunya ya Bro Rido. Semoga kedepannya kita bisa bareng di timnas maupun satu tim ya. Doa aja ya, kita doa aja ya maupun satu tim. Dan ya kita sih semua doa yang terbaik buat Rido dan makasih Dok. Saya Arthur Irawan. Saya Syahrian Abimanyu. Saya Muhammad Ridho. Untuk Atlet for Good.